Intrapersonal skill. Ada kalanya kita harus cepat membantu. Ada kalanya juga kita harus slow respon. Sebab dengan demikian, hati kita kadang bisa damai dan tenang sebentar. Ada kalanya dalam hidup ini kita harus bisa mengendalikan situasi semau kita. Sebab kita yang pegang kendali. Beda dengan kasus yang lain yang kita tidak mengendalikan segala persoalan. Kita sebagai manusia harus paham dan mempelajari ilmu intrapersonal. Apa itu ilmu intrapersonal? Yaitu ilmu di mana kita bisa menaikkan semangat hidup kita sendiri. Dikala jatuh, kita bisa memberi semangat pada hidup kita sendiri. Dikala kita semangat, kita juga bisa mengontrol agar tidak jumawa dan tidak sombong. Hidup ini jika orang-orangnya banyak memahami ilmu intrapersonal atau ilmu yang bisa memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri, saya yakin hampir nggak ada yang bunuh diri yang berawal dari tidak semangat. Saya juga yakin nggak diperlukan itu yang namanya psikolog, karena sudah banyak yang bisa menyemangati dirinya sendiri tanpa ikut seminar motivasi dan pengembangan diri. Namun terkadang kita juga harus bisa pandai menyeimbangkan dan menyenangkan orang lain. Kenapa demikian? Ya karena kita makhluk sosial. Orang perlu penghargaan dari kita, perlu transfer uang dari kita karena kita beli jasa atau barangnya. Kita ini jangan dilupakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Dan jangan lupa juga bahwa ada peran dari kita untuk memakmurkan bumi. Al-Hadis pernah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang banyak manfaatnya pada penghuni bumi. Kita bersedekah sama yang membutuhkan saja, maka insya Allah akan dapat pahala. Kita memberikan semangat pada yang turun semangat juga akan dapat pahala. Pasti bernilai di mata yang maha kuasa, tidak mungkin ditinggalkan yang maha pemberi. Dunia hanyalah dunia, cuma sementara dan sebentar saja sifatnya. Maka dari itu hidupnya perlu banyak manfaat. Dengan cara apapun bahkan. Dengan cara yang kita tidak bisa bahkan. Inilah yang membedakan kita dengan tumbuhan yang tidak berjantung. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan yang hanya bisa makan dan ingin makan tanpa mengendalikan hawa nafsunya. Sekali lagi, ini pengingat juga bagi saya. Jika saya punya hajat salurkan ilmu, ya saya sampaikan dimanapun dan kapanpun. Poinnya jika saya ada teringat sesuatu, maka segera disampaikan via blogger ataupun media sosial lainnya seperti Instagram maupun YouTube. Oke, kita beralih pada pembahasan intrapersonal tadi. Jadi masih ada yang tidak pahamkah? Bila ada yang tidak paham, sini saya kasih tahu detailnya. Kalian pernah tahu nggak orang yang mau bunuh diri dan memaksakan kehendak ingin terus bunuh diri karena himpitan ekonomi? Nah, itu ciri orang yang tidak punya sandaran hidup, tak punya hati dan kasihan lagi pada orang tua, dan tidak punya rasa terima kasih pada yang maha pemberi kasih. Seharusnya jika punya masalah, tuliskan dulu, lalu detailkan apa tindakan yang perlu dilaksanakan. Jangan terpaku meratap tembok, kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Bisa mencuci piring, bantu istri mencuci pakaian, melipat baju, masak mie, lalu dimakan sendiri. Membantu suami yang sedang kecapean bekerja usai dari luar rumah, bisa melakukan apapun asalkan bermanfaat. Dengan begitu, tak ada itu lagi yang namanya resah dan gelisah seperti lirik lagu Chrisye. Saya juga memang lesu dan resah jika menghadapi masalah. Pelampiasan saya pun mungkin berbeda dengan kalian. Saya bisa saja langsung tidur setelah sholat. Poinnya menghilangkan letih saja dulu, lalu akan bisa berpikir jernih dan menyelesaikan tugas apa yang ada. Namanya manusia, perlu adanya refresh atau penyegaran dan kenyamanan yang hakiki. Ilmu intrapersonal sangat bisa membantu. Bagi yang belum punya ilmu itu, santai, rileks, belajar kuncinya. Membaca dulu bisa dengan menyimak video ini ya juga bisa. Intinya bacalah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Wibisono TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.